Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitrisyah Nabil Wahidah Putri dari Prodi S1 Keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang termoregulasi sistem. Di mana jika kita membahas termoregulasi, pasti selalu berhubungan dengan suhu tubuh. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan tubuh dengan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Suhu normal pada manusia sekitar 36-38 derajat Celcius. Pada rentang ini, suhu manusia bisa dikatakan optimal. Bisa dikatakan seimbang jika panas tubuh yang dikeluarkan dan panas tubuh yang dihasilkan itu sama. Sistem regulasi suhu tubuh. Mekanisme fisiologis dan perilaku mengatur keseimbangan antar panas yang hilang dan dihasilkan lebih sering disebut termogulasi. Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus yang terletak di antara dua hemisfer otak. Hipotalamus dibagi menjadi dua, yaitu hipotalamus anterior yang berfungsi mengatur kehilangan panas dan hipotalamus posterior yang berfungsi memproduksi panas. Pada proses pemindaian energi panas, baik yang masuk ke dalam tubuh atau yang hilang melalui kulit, dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Di mana konduksi adalah pemaparan panas dari suatu objek yang suhunya lebih tinggi ke objek lain dengan jalan kontak langsung. Konveksi adalah pergerakan udara dalam jumlah kecil. Konveksi juga hampir selalu terjadi di sekitar tubuh dikarenakan oleh kecenderungan udara yang dekat dengan kulit. Radiasi adalah pemindahan panas melalui radiasi elektromagnetik inframerah dari suatu benda yang lain dengan suhu yang berbeda tanpa mengalami kontak kedua benda tersebut. Sedangkan evaporasi adalah pengalihan panas dari bentuk cair menjadi uap. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh adalah usia, aktivitas fisik, kadar hormon, irama sirkadian, stres, dan lingkungan. Berbagai bentuk olahraga meningkatkan metabolisme dan dapat meningkatkan produksi panas sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Hipotermia. Hipotermia merupakan salah satu perubahan suhu yang penurunan denyut yang diakibatkan panas yang hilang. Saat suhu turun ke 35 derajat Celcius, klien bisa mengalami menggigil, kehilangan ingatan, depresi, dan gangguan akal. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, terjadi penurunan denyut jantung, frekuensi nafas, dan tekanan rendah. Kulit menjadi sionatik. Perawatan pasca operasi laparotomi atau pendekatan model konseptual adaptasi Roy. 1. Konsep bedah laparotomi. Laparotomi adalah pembedahan perut, membuka selaput perut dengan operasi. Laparotomi ialah insisi pembedahan melalui dinding perut atau abdomen. Pembedahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan antara lain pembedahan diagnostik, pembedahan untuk pengobatan, pembedahan reparasi, pembedahan rekonstruksi atau kosmetik. Selain itu, pembedahan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat kegawatan, seperti pembedahan emergensi, bedah urgensi, bedah yang direncanakan, bedah elektif, dan kosmetik. 2. Konsep anestesi. Kata anestesia diperkenalkan oleh Oliver Wendell Holmes yang menggambarkan keadaan tidak sadar yang bersifat sementara karena pemberian obat dengan tujuan untuk menghilangkan nyeri pembedahan. 3. Perawatan pasca operatif dengan pendekatan model adaptasi Roy. Model adaptasi Roy memberikan kerangka kerja yang berguna dalam penyediaan asuhan keperawatan untuk orang-orang dalam kondisi sehat dan dalam kondisi sakit akut, kronis, dan stadium akhir. Pada pasien yang mengalami pembedahan lingkungan internal, tubuh pasien tersebut mengalami stimulus yang mengancam, di mana prosedur operasi itu sendiri dan juga pengaruh obat-obatan anestesi dapat menyebabkan pasien mengalami komplikasi akibat prosedur operasi. Pada pengaturan suhu, ada proses termoregulasi yang membantu pasien mempertahankan pada suhu normal. Apabila tidak mencapai suhu normal, maka perlu intervensi dari perawat untuk membantu mengembalikan ke suhu normal. Hipotermia pasca laparotomi. Kombinasi antara gangguan termoregulasi yang disebabkan oleh tindakan anestesi dan eksposur suhu lingkungan yang rendah akan mengakibatkan terjadinya hipotermia pada pasien yang mengalami pembedahan. Contohnya adalah menggigil.
Kerugian pasca operasi yang disebabkan oleh gangguan fungsi termoregulasi adalah infeksi pada luka operasi, pendarahan, dan gangguan fungsi jantung yang berhubungan dengan terjadinya hipotermia perioperatif. Pengobatan pasien hipotermia harus mencakup ekspansi volume, dukungan kardiopulmonari, dan rewarming. Hipotermia dan menggigil pasca anestesi dapat dikurangi dengan berbagai cara, di antaranya meminimalkan kehilangan panas selama operasi dan mencegah kehilangan panas karena lingkungan tubuh. Convective warmer. Convective warmer merupakan suatu alat yang digunakan untuk regulasi suhu tubuh dengan menggunakan udara yang dihangatkan dan disalurkan melalui selimut. Blood atau infusion warmer adalah perangkat yang ditujukan untuk menghangatkan darah sebelum terapi transfusi. Darah disimpan pada suhu yang lebih rendah untuk menurunkan tingkat metabolisme. Jika langsung dimasukkan dalam tubuh pasien, itu mengarah ke situasi yang mengancam jiwa karena reaksi merugikan dari darah normal dan darah yang ditransfusikan disebut sebagai hipotermia. Efeknya adalah perubahan sel darah, metabolisme yang lambat karena hipodinamia, spasme pembuluh darah, sakit perut, disfungsi trombosit, peningkatan viskositas darah, terganggu fungsi CVS. Kerangka teori penelitian. Model adaptasi Roy memandang seseorang sebagai sistem adaptif yang berfungsi sebagai keutuhan melalui interdependensi dari bagian-bagiannya. Kemampuan masing-masing individu untuk beradaptasi terhadap stimulus yang terus berubah ditentukan oleh tingkat adaptasi individu. Individu yang mengalami stimulus pada saat mengalami pembedahan menggunakan sistem termoregulator sebagai upaya untuk beradaptasi. Apabila individu tersebut mengalami hipotermia, perlu dilakukan intervensi dari perawat, yaitu proses pemanasan atau rewarming. Rewarming yang digunakan bisa menggunakan pemanasan internal aktif atau eksternal aktif. Proses internal aktif bisa dilakukan dengan cara menghangatkan darah atau cairan intravena yang masuk ke pasien menggunakan blood pada saat operasi ataupun pasca operasi. Proses eksternal warming bisa dilakukan dengan cara memberikan selimut yang menggunakan udara yang dipanaskan. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka konsep di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini, yaitu penggunaan convective warmer lebih efektif dibandingkan blood atau infusion warmer dalam mengatasi hipotermia pada pasien pasca bedah laparotomi di RSUD Banyumas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.